pagi. Sekarang kita lagi mau tawaf wada atau tawaf perpisahan sebelum nanti kita check out di hotel jam 7. Sekarang jam 1 tengah malam. Kita akan tawaf wada sekarang. Kemudian langsung beres-beres dan persiapan untuk keluar dari hotel. Masjidil Haram tuh mau pagi, mau siang, mau sore, mau tengah malam pun selalu ramai, nggak pernah sepi. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihadza al-jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Bismillah, ya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Bismillah, ya Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan tawaf wada, meskipun nggak berhasil untuk mencium Hajar Aswad. Ya Allah, ampunkan kami untuk datang kembali kapan kami rindu. Ya Allah, izinkan kami untuk mencium Hajar Aswad saat kami datang kembali.
sampai di Jeddah. Kemudian kita mau berburu kurma di Kornes. Katanya di sini satu tempat untuk beli kurma yang murah-murah. Tapi toko-tokonya belum ada buka. Kita lihat lah. Makan itu yang makan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, selamat pagi, silakan. Toko Gani murah. Toko Gani Murah. monggo. Harganya murah. Harga pasti murah. Harga pagi, silakan. Ini Bunda suka sekali. Lihat dulu Bapak Ibu, aslam tanah lagi. Apa beneran itu loh? Ini salah satu tokonya. Menjual aneka souvenir shop. Mana harga berapa? Ini parfum. Iya, beli 625. 5 real. Iya, bukan loh. Yang di atas itu ini 35 boleh coba. Ini 1 kilo 100 ribu. Ini 120. Ini 100. Ini 100. Ini 100. Ajwa ini. Ini berapa? 140 ribu. Yang mana? Kita berapa? Ini Ada juga. Itu yang mulai itu. Ada harganya beda-beda. Kualitas bagus. Aca tuh kayak mau Anggur, anggur. Maaf, santai. Ibu ada paksa jualan, santai nanti ibu pusing. Rupiah iso, hai guys, Toko Gani murah kita. Selamat pagi. selamat pagi. Belanja murah-murah, barang-barang semua mantap. Apa nama Harga tokonya murah. nih? Apa nama tokonya? Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah patah orang Indonesia umrah dan haji di belanja besar suka Toko Gani murah. Barang-barang semua udah rapi dan harga murah. Mantap. Mantap, karyawan saya juga aman. Tidak ada nomor banyak, tidak ada nomor kurang, sedang aja. Insya Allah Semua lengkap ya. semua lengkap dan teman-teman ada yang datang baru biar promosi kita bos. Kita Siap. requestnya. Mudah-mudahan banyak nih yang datang nih. Real bisa. Rupiah, bayar dolar, bayar ringgit, bayar utang. Semua yang bisa. Halo. Namanya siapa?
tokonya Toko Gani Murah. Nggak murah juga sebetulnya. Harga di sini relatif mahal. Boleh gitu enggak? Boleh. Lebih Ayah. mahal daripada Ayah. waktu di Mekah ya. Ayah, katanya gitu loh. Di Celup ya boleh. Celup, ya udah. Jadi yang paling mahal di sini justru kedua di Madinah, yang ketiga Mekah ya paling murah gitu. Jadi untuk barang yang sama misalnya sajadah, ada sajadah tebal gitu ya, ada Ada aku dulu ya, ada coklat ya boy. itu. Oh jadi satu. Oke. Coklat ya. Tuh, ada sendok. Ya, jadi sajadah misalnya sajadah besar tebal itu kalau di di sini harganya dia bilang 20. Kalau di Madinah itu 15 real. Kalau di Mekah itu dikasih 25 real 2 gitu. Berarti satunya 12,5. 12,5. Dengan kualitasnya sama ya? Sama banget, barangnya sama banget karena udah beli gitu dan motifnya sama, barangnya sama, buatan pokoknya sama lah, sama persis gitu. Jadi kan relatif lebih mahal lah ya, mahal. Ditawar pun kurang tuh sedikit banget gitu, tetap harga lebih mahal daripada di Mekah gitu. Terus kalau di Mekah setiap pulang sholat banyak pedagang emperan. Wah kalau itu sih udah benar-benar grosiran banget deh. Jadi yang biasanya kalau di toko gitu ya bisa 15 real satu, kalau di pedagang itu 15 real bisa jadi 2 kayak gitu. Jadi sebenarnya menanti-nantikan pulang sholat, nanti menunggu mereka gelar dagangan itu murah. Barangnya sama, mereka ambil dari toko juga gitu. Ya, nyesel juga ya kemarin nggak belanja sesuai kebutuhan karena berpikir masih akan belanja di Jeddah. Ternyata di sini mahal. Ini cuma beli dikit aja lah. Kalau kurma-kurmaannya? Kurma relatif sama sih kalau harga kurma ya. Yang termahal cuma di kebun kurma aja. Ini tuh karena emang plus wisata dengan kebun kurmanya kali ya. Jadi dia lebih mahal sekitar 10 real kurang lebih ya. Kurang lebih mahal 10 real. Tapi kalau untuk harga di Madinah, di Mekah sama di sini, untuk kurma harga per kiloannya sama. Ada 400 ya? Ya. Langsung kalap di sini belanja. Ini meskipun tokonya belum ada buka, tapi rame. Di situ ada bakso Mang Udin yang viral itu. Tapi sayangnya kayak jam 11. Shooting nih ditaruh di itu ya terus ya mas. Iya. Aku udah moto nih anak Ini bakso Mang Udin nih, bakso yang viral di sini. Yang jamaah sering makan di sini sebelum dia ke bandara. Sayang belum buka. Di situ. Bisa berapa sih? Kayak gitu-gitu. Izin video ya Pak ya? Buat kenang-kenangan. Ini dia bakso Mang Udin. Selain bakso ada apa Pak? Mie ayam. Oh, ada mie ayam ya? Mie ayam ada mie ayam. Menunya ada bakso, ada mie ayam, ada gado-gado. Mie ayam berapa? Mie ayam bakso ada? Ini dia nih bakso Mang Udin yang viral itu. Akhirnya alhamdulillah ya Allah sampean. Ini banyak Bener-bener baru buka langsung kita serbu. Ini baca kojek nih. Sana aja sih kita janji di kamar nggak ya Mi? Dia punya mainannya rasa juga yang biru. Kan udah disediain. Gimana baksonya Bun? Baksonya ya gitu deh, beda lah sama yang di Indonesia. Jadi tekstur baksonya itu lebih banyak ke tepungnya sih rasanya. Dengan tepungnya? Kurang deh. Cuma ya lumayan kalau buat mengobatin rasa kangen sama yang seger-seger
kuah-kuah gitu. Boleh lah, mampir ke sini. Harganya berapa tadi ya? 15 real. Fixed price katanya, nggak bisa ditawar. Emang ada yang nawar bakso ya sampai dia ngomong begitu? Ya. Lumayan lah. Lumayan, biasanya besok kalau kita makan di Indonesia. Gitu. Oke lah, kita makan dulu ya. Alhamdulillah, Kang bakso mie ayam sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Ayo, let's go. Oke, ini pemukimannya penduduk Saudi. Mereka tinggal di flat-flat seperti ini. Jadi kalau di sini nggak ada ya, hampir nggak ada rumah land house seperti di Indonesia. Jadi penduduknya tuh tinggal di flat seperti ini. Jadi kalau ada yang sampai memiliki rumah itu berarti orang kaya. Ini suasana check-in ya, area check-in dari Bandara King Abdul Aziz. Cukup lenggang. Bukan cukup lenggang, sangat lenggang malah. Proses boarding. Sorry. Proses check-in. Sekali lagi proses check-in. Mudahan juga balik lagi. Baru sekali. Cipika-cipiki dong. Bestinya nih. Abang kamu, temennya Masuk kiri. Ya, masuk. Ada kereta.
Wih, paling depan nyampe duluan bang. Sampai duluan beneran. Oh gitu ya. Mantap. Yuk. Calvin call seat for arrival. Lantai duanya dari bandara ada apa namanya food court. Harganya ya gitu deh, premium.
Oke, kita baru beli nasi goreng buat anak-anak. Kita turun sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kepulangan kita dari Jeddah ke Indonesia. Sekarang kita lagi transit di Abu Dhabi. Ya Bun ya? Ya. Lagi transit di Abu Dhabi, lama banget ya, 7 jam. Tapi nggak sampai deh kayaknya. Tadi kita proses ya keluar dari gate waktu landing, terus sampai ke sini kurang lebih jam setengah 11-an deh ya. Setengah 11, terus nanti katanya tour leader kita sekitar jam 2 mungkin kita kan udah dipanggil gitu untuk masuk ke dalam pesawat gitu kan. Proses keberangkatan sebelum take off kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya kayaknya ya gitu. Jadi kayaknya nggak selama itu, tapi nggak tahu sih, kita tuh karena pakai tour nggak terlalu merhatiin jam berapa pesawat di gate mana gitu kan. Udah tinggal ngintil aja. Iya, ya mungkin kita info aja ya. Kita setelah merasakan selama hampir 9 hari ya, 9 hari penuh kita menggunakan tour. Kita coba bandingin Bun, enakan mana sih sebenarnya gitu ya. Karena terus terang keluarga kami itu kalau traveling tuh selalu backpackers boleh dibilang. Jadi waktunya tuh serba fleksibel. Kita ngatur sendiri. Kita ngatur sendiri. Ya maju mundurnya dari itinerary yang udah dibuat juga kan lebih fleksibel ya kalau selama ini. Ibaratnya kalau misalkan hari ini kita set untuk ke tempat 5 tujuan, tapi ternyata anak-anak masih pada capek, ya udah kita drop 2-3 gitu ya. Jadi semua serba fleksibel lah. Ya, ini udah perbandingan nih. Udah perbandingan. Jadi itu satu ya, kalau pakai travel kan kita mesti ngikutin plot waktu yang udah mereka bikin, nggak bisa digeser. Jadi artinya kalau diminta jam sekian ya berarti harus jam segitu. Mau masih ngantuk, mau anak belum siap, itu ya mau nggak mau gitu, gedabrak-gedubruk. Menurutku sih kalau dari segi kayak gitu ya jadinya lebih capek kalau kita bawa anak-anak apalagi ya, karena kan apalagi aku masih punya si Rasya itu yang balita gitu, jadi emang jadi kayak gerasa gerusu gitu. Satu sisi kasihan kalau bangunin dia terlalu awal, tapi kalau terlalu mepet-mepet juga akhir-akhirnya gitu gedabrak-gedubrukan gitu, gantiin bajunya gitu, belum nyiapin segala macemnya. Jadi rasanya sih capek karena diuber-uber waktu gitu loh, rasanya sih kayak gitu. Ya karena kan kita banyak yang diurusin ya, ada 4 anak terus terang. Jadi kayak contohnya kita kemarin ya, kita kalau ikut tour itu kan jam 8, setengah 8 bahkan, setengah 8 tuh pernah sudah. Juga jam 7 ya, yang terbagi tuh jam 7 udah setengah 8 kita harus kumpul di lobi, kita akan city tour. Setengah 8 itu ya mungkin buat sebagian orang itu terasa biasa gitu ya. Siang. Tapi buat kita harus bangun semua setengah 8, sudah mandi, sudah ganti baju, sudah harus lobi, sudah sarapan juga. Itu luar biasa effortnya. Iya, karena satu, anak-anak aku itu bukan tipe anak-anak yang morning person. Pagi udah bangun, udah seger gitu ya, terus nanti ya mungkin agak menjelang siang mereka tidur lagi tuh enggak. Mereka tuh mereka tuh yang begadangnya kuat banget. Jadi kalau pagi itu suruh bangun pagi itu susahnya luar biasa gitu, berat banget. Tapi kalau suruh begadang sampai malam sih oke-oke aja gitu. Jadi agak susah itu. Terus yang kedua, karena anggota keluarganya banyak, masalah kamar mandi. Nah, biasa kita kalau traveling emang belum bisa pisah ya sama anak-anaknya. Jadi biasanya kita cari family room, cari ya kayak gitu ya, maksudnya cari kamar yang bisa barengan sama anak-anak juga, paling enggak 2 kamar gitu kan. Jadi ya dengan keterbatasan kamar mandi, biasanya satu kamar, misalnya kamar yang isinya 4 bed, kamar mandinya 1, juga harus ganti-gantian gitu. Jadi emang jadinya ujung-ujungnya kita terus yang terlalu kita yang selalu injury time baru nongol gitu. Yang lain sih udah pada siap lebih awal gitu ya. Ya kayak gitu deh. Terus juga akhirnya begitu kita paksain bangun pagi di bus, jadinya malah tidur capean.
nggak mau juga Jadi tuh. jadinya malah males kan, nggak artinya nikmatin jadi ya ke Iya. jalan-jalannya itu ya. Saya lagi Karena mata menuju- masih ngantuk, sudah dibangunin, sudah harus jalan. Memang kita enak duduk manis di bus ya, tapi jadinya di bus ya tidur. tidur dan sampai tempat tujuan malas turun gitu. Malas Dan turun itu, jadinya mereka. mereka milih untuk di bis aja biasanya kayak gitu deh. Ya ini jadi ya ini minusnya gitu ya. Tapi kalau plusnya, Tapi itu dari keluarga kita juga sih, karena belum tentu jadi nggak sama. bisa dipukul rata Iya, semua sama gitu ya. karena Tapi ya ada anak-anak yang memang sudah terbiasa, yang body clocknya itu memang itu bangun tuh pagi ya, mungkin ngikut orang tuanya subuh udah melek, maka dia akan ikut terbangun dan udah melek juga di subuh hari gitu. Jadi mungkin kalau kayak gitu sih nggak terlalu sulit ya. Tapi kayak itu kalau anak-anak kita nggak gitu. Kita melek jam lebih awal pun mereka ya tidur aja dengan nyenyaknya gitu, meskipun lampu udah dinyalain, udah berisik gitu. Kalau pagi tuh kayak gitu. Ya. terus juga kadang-kadang karena kita ikut tur, jadi jadwal makanan teratur banget ya. Jam 6 sudah sarapan, jam 12 sudah sarapan, sudah makan gitu ya. Ya di luar kebiasaan. Itu di luar kebiasaan gitu ya. Jadi belum mood pagi. Kadang-kadang pagi masih belum nafsu, tapi sudah harus makan karena jam 8 sudah harus berangkat. Iya, Jadi ya, nanti makannya akhirnya makan sedikit. Nanti Iya. kalau makan sedikit jam 10 sudah pada kelaparan. Kita nyari Dan makan bingung kan. Karena itu tidak diplot waktu untuk makan gitu ya. Kalau mau ngabur-ngabur sendiri, kalau ikut travel juga akan menyusahkan pastinya, sama menyusahkan tour leadernya. Iya. Gitu, Karena contohnya kita tiba di mana? Misalkan contoh di Jabal Rahmah, dikasih waktu 1,5 jam untuk keliling-keliling, terserah. 1,5 jam ya, kalau kita nyari makan ya habis, kita nggak bisa, istilahnya apa ya, nggak bisa ekspor. terbatas waktunya. Jadi ya begitu. Itu sisi minusnya dari kami ya. Plusnya ya tahu beres semuanya. Plusnya ya itu tadi apa namanya? Koper sudah diurusin, check-innya diurusin, kita nggak perlu geret-geret koper. Terus juga transportasi juga sudah diurusin. Kita pokoknya disuruh ngumpul jam 7, ngumpul jam 8. Ya udah tinggal bawa badan aja gitu. Itu Ya, plusnya. pokoknya tinggal merem sampai tempat tujuan gitu. Dan karena memang sudah ada plot waktunya, jadi semua yang sudah diagendakan itu 100% berhasil ya, kalau tanpa ya rintangan lain lah ya, misalnya ya force major lah gitu ya artinya. Kalau jalan sendiri kan enggak. Kadang karena itu tadi, karena kita fleksibel menyesuaikan dengan kondisi, kadang malah ada beberapa tempat ya yang tadi mau didatengin, jadi terpaksa di drop karena waktunya nggak cukup, udah kesiangan jalan gitu. Itu ya sering banget tuh terjadi kalau kita backpackersan gitu. Gitu ya. Terus apalagi ya apalagi sih ya, kalau soal makan tadi sebetulnya tadi kita sampaikan minusnya mungkin jam makannya itu di luar jam kebiasaan kita. Jadi perutnya rasanya belum mau makan gitu, tapi kita harus sudah makan, itu nggak enaknya. Tapi enaknya kan adalah kita nggak perlu mikirin makan siangnya mau di mana gitu. Apalagi kalau di luar negeri, kita kalau jalan sendiri kan mesti nyari tempat yang halal. Jadi kadang kita kesulitan situ kalau lagi traveling. Ya. Nyari makanan halal tuh boleh dibilang kalau di luar negeri itu ya butuh perjuangan. Bukan berarti nggak ada. Tapi ya Tapi itu di memang negara-negara tertentu lokasinya sih. kadang-kadang jauh. Jadi kita butuh ekstra jalan yang lebih jauh gitu demi dapat ke restoran muslim gitu ya, restoran yang halal. Mikirin makan gitu ya. Kalau ini ya Effort udah ya misalnya. effort untuk Bahkan di bis pun langsung dikasih nasi box, kita tinggal makan gitu. effort untuk nyari makannya kalau jalan sendiri itu emang agak susah. Kita mesti survei dulu. Jadi sebelum berangkat kita mesti survei, dan ini susah apalagi kalau di negara-negara yang memang mayoritasnya non muslim gitu. Jadi ya benar-benar lah kita harus browsing. Terus nanti mau makannya mungkin tempatnya itu biasanya kalau negaranya mayoritasnya memang non muslim ya agak terpencil ya, bukan di tengah kota gitu, di tempat-tempat yang gampang ditemui gitu ya, karena memang kan minoritas ya gitu ya. Itulah. Terus apalagi ya, Itu aja sih lah. iya pokoknya ya itu deh, itu enaknya pakai travel gitu. Dan pokoknya segala sesuatunya itu sudah ada yang handle, udah tinggal bawa ya diri aja gitu, duduk manis. Sekarang kita voting. Bunda pilih mana? Backpackers atau kita travel lagi seperti ini? Kalau boleh milih. Tergantung. Seandainya kita ke Eropa, Bunda pilih travel atau kita jalan sendiri?
Aku mix, nggak ada di pilihan. Aku mix karena memang gini, kalau murni backpackers ya capek juga. Itu tadi karena kalau mau kemana-mana kita pasti naik transportasi umum, pindah dari stasiun. Kadang keluar stasiun aja udah jauh, misalnya harus ganti dari kereta gitu, misalnya subway atau apa sih namanya ya, Subjek pindah ke bus. ya misalnya gitu pindah ke bus. Itu kan kita pasti jalan jauh gitu ya. Itu kan capek ya. Kalau travel kan enak. Jadi kayaknya enak itu mix ya. Kayak waktu sempet kita waktu itu kita ke UK ya, tapi itu berdua. Itu ya kita jalan sendiri di beberapa hari, tapi ada di hari tertentu kita ikut land tour untuk tempat-tempat yang emang jauh dan kayaknya kalau dijangkau dengan kendaraan umum akan makan waktu gitu, jadinya nggak keburu ya. Ya, kalau Bunda sih kayak gitu deh kayaknya. Jadi mungkin ya lebih enak gitu. Atau semi lagi ada pengumuman atau kedengeran nggak ya? Atau semi lah backpackersnya. Jadi backpackers tapi nyewa mobil. Kayak waktu kita pernah ya, waktu Terasya masih bayi, kita ajak travel ke Waktu ke Thailand. Ya, Waktu kita ke Thailand, Thailand kita sama- 3 negara waktu itu ya, kita Malaysia, Thailand sama Vietnam. ya, Itu sewa mobil. sewa mobil, tapi kan tetap itinerary kita yang bikin Kita gitu. Jadi kita cari taksi untuk kita sewa seharian gitu itu ya. di Vietnamnya. Itu di Vietnam. Kalau di Bangkok kita Di Thailandnya charter minibus, minivan. minivan ya. Tapi ya Itu enak. itu enak. Tapi ya biayanya besar juga. Itu nggak enak ya. Itu jadi nggak enak. Enak buat dia, enak buat kita penumpangnya gitu. Jadi ya kayak gitulah. Ya semua tinggal disesuaikan aja dengan budgetnya masing-masing. Dengan selera masing-masing. Dengan juga tipe Karena tipe keluarga itu beda-beda ya, terus terang kita nggak bisa masing-masing, pukul rata semua. Tapi kalau kami ya seperti itu. Kalau kami terus terang kita kurang cocok kalau menggunakan travel. Tapi ya karena ini ibadah umroh, Iya, harus dipandu ya. sebaiknya sih dipandu ya. Apalagi yang pertama. Memang kita bisa backpacker sendiri. Sangat gampang boleh dibilang. Tinggal ngajuin visa ke ke Arab Saudi, Kedutaan kemudian Arab. beli tiket pesawat sampai bandara juga di King Abdul Aziz itu sekarang sudah ada kereta cepat langsung di bandaranya gitu ya. Jadi kita keluar dari bandara tinggal naik kereta cepat itu langsung pilih kita mau kemana, kita mau ke Mekah atau mau ke Madinah, langsung tersambung oleh kereta cepat. Tadi Ambil ngobrol mikro. sama Mutoifnya, kalau dari bandara King Abdul Aziz ke Mekah itu cuma 400 ribuan ya tiketnya, itu murah. Kalau ke Madinah yang baru agak jauh tuh agak mahal, sekitar 950-an sampai 1 juta. ya hampir sejuta lah gitu. 150 sampai 1 juta sekian lah kurang lebih ya. Kemudian kalau dari stasiunnya pasti ke hotel udah tinggal nyari taksi aja lah. Udah Mikot dulu ya. hotel tinggal pilih mana yang terdekat, mana yang sesuai budget, tinggal pilih aja gitu loh. Ya, cuma kan itu untuk Cuma nanti memandu ibadahnya nggak ada yang mandu. Doa-doa gitu ya. Namanya kita kan belum hafal ya. Karena itu bukan ibadah yang setiap hari kita lakukan gitu. Jadi ya kayaknya takutnya malah jadi kurang kurang sempurna gitu. Ya gitu deh. Yaudah, Kayak gitu, sementara sekarang itu dulu. Mau nyempetin tidur dulu sebentar. Tadi di pesawat dari Jeddah ke Abu Dhabi Rasya nggak tidur, padahal ini mata udah sepet banget. Soalnya tadi malam kita tawaf perpisahan jam Iya. 1 pagi Kita tahu ada itu jam 1 pagi semalam. dan Terus kemudian jam 3 koper sudah harus udah siap sudah untuk taruh di mereka depan pick kamar. up. Jam 6 sudah harus sarapan. Jam 7 sudah harus kumpul dan masuk ke bis jalan. tapi kan ayah tidur. Jadi itu boleh dibilang Tapi dia ya tidur. Jadi boleh dibilang babak belur lah kita. enggak kita, aku. Oh iya, Bunda juga. Bunda khususnya. Oh enggak, karena dia tidur. Habis tawaf dia tidur, ya mandi. Anak-anak juga mandi, tengah malam mandi. Karena itu tadi jam 3 koper udah mau diambil. Kalau misalnya satu tas tentengan gitu untuk baju kotor, aduh kayaknya juga males ya. Karena tentengan lainnya udah banyak gitu. Jadi ya udah paksain anak mandi supaya baju kotornya mereka bisa masuk, ganti dengan baju yang lebih ringkes lah gitu ya, yang mau ditaruh pagi. Packing sampai jam 3 pagi. Jam 3 juga nggak bisa merem sih. Jadi Ini udah itu, jam ini itu. nanggung tuh kan. Ya, Kita sebentar mau subuh. tidur sebentar lagi subuh. Nah, terus lanjut subuh, terus lanjut sarapan. Lanjut Ya udahlah sarapan. gitu. Jadi emang ini belum tidur seharian, bisa dibilang kayak gitu.
Ini bukan mata panda lagi, ini mata gorila. Itu kurang tidur, tapi memang Oke lah. kalau untuk ibadah nikmat luar biasa. Tetap pengen balik lagi. Ini. Gitu. Ya apa namanya, kita terima kasih ke Percaya Umroh ya, yang sudah Oh ya, kali ini kita berkesempatan yang sudah fasilitasi ya. difasilitasi oleh Percaya Umroh, sangat amanah ya, menjaga kita dengan baik selama kita di tanah suci, terus juga membimbing kita juga baik, apa namanya, pemandunya juga luar biasa. Dan kerasanya seperti keluarga ya, sangat kekeluargaan sekali gitu, sangat dekat, sangat. Jadi ya bolehlah iya. kita rekomendasikan gitu ya. Oke lah itu bro, kita mau istirahat dulu, ngantuk nih. Lumayan kita bisa tidur 2 jam 3 jam juga lumayan. Sebenarnya Oke, di depan ini- ada anak-anak ya gitu 5 watt juga semua. Tapi ya udah yang 3 udah ABG, udah nggak mau masuk kamera. Yang bayi ya gitu deh, kalau masuk kamera cuma ngerecok doang. Oke ya. Ini akhir vlog kita untuk trip ke umroh. Perjalanan umroh. Selama 9 hari 8 malam. Alhamdulillah sudah tercapai semua dan sekarang kita akan terbang ke Jakarta. Pulang. Oke, see you di next trip kita. Doain ya. Segera. Mudah-mudahan segera kita trip berikutnya. Bye. Assalamualaikum.